Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman ngaji asik yang sudah bersusah payah menyelenggarakan kajian ini setelah kita cukup lama ya di masa pandemi ini. Kita kajiannya lebih berbasis online ya, kita sedikit demi sedikit untuk kepada offline, karena memang secara ruh itu berbeda ketika kita mengkaji dengan tatap muka bersama guru-guru dengan ketika kita hanya sekedar online. Memang belajar itu tidak hanya sekedar transfer ilmu, betul tidak? Tetapi juga transfer yang namanya di situ adalah spirit, roh, hubungan antara gurunya dengan seorang murid. Itulah yang menjadi salah satu kunci keteladanan umat Islam hingga menjadi generasi yang terbaik. Mereka tidak belajar dengan sendirinya, tetapi mereka belajar karena menghadap guru. Nah, itulah yang kita kenal nanti dalam tradisi khasanah Islam itu dengan talaki. Jadi antum mau belajar apapun itu, kalau itu terkait dengan sakofah Islamiyah, mau nggak mau antum harus talaki. Antum nggak bisa belajar Al-Quran, baca Al-Quran sendiri, tidak bisa. Kalau salah siapa yang akan membenturkan? Betul tidak? Antum tidak bisa belajar hadis memahami sendiri, tidak bisa. Tetapi harus melalui jalan guru. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa menyelenggarakan, semoga kita tetap istiqomah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, karena ini sudah bulan sudah Dzulqa'dah ya, Dzulqa'dah, artinya kita tidak lagi akan menyongsong salah satu lebaran yang kedua ya, hari Idul Id ya, hari Id umat Islam ya, ini nanti adalah Idul Adha ya. Jadi sebelum kita masuk ke fikihnya ya kan, kita perlu tahu dulu bagaimana proses pensyariatan nanti terkait dengan Idul Adha itu. Tapi saya tidak akan bicara Idul Adha-nya ya, tapi tentang Ibrahim, Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Ya, baik, yang pertama, karena tadi sedikit molor, saya dipeseni panitia untuk cepat ya Mas ya. Oke, itu kan. Jadi saya menggunakan referensi dari kitab Qasasul Anbiya ya, karangan Ibnu Katsir. Jadi kalau antum itu baca tafsir Al-Qur'an, salah satu penulisnya pasti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu tidak hanya seorang mufassir, seorang ahli tafsir. Beliau juga seorang ahli sejarah ya. Beliau punya kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Juga beliau salah satu punya kitab ini, Qasasul Anbiya ya, ini antum bisa baca nanti dari sini ya. Saya pakai ini karena ini yang saya kira relatif mudah dan pembahasannya cukup rinci. Baik, yang pertama kita mengenal Nabi Ibrahim dulu ya, sanadnya. Jadi di dalam kitab ini Ibnu Katsir menukil sanad bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur, bin Saruh, bin Rahu, bin Falil. Terus panjang sekali ya, keturunannya sampai ketemu nanti bin Nuh. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Ya. Kita tahu flashback
sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu keluarganya ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak. Istri Nabi Nuh selamat tidak dari azab Allah? Selamat tidak? Tidak selamat. Nah, anaknya beberapa itu ada yang selamat dan ada beberapa yang tidak selamat karena mengikuti ibunya, karena tidak percaya dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Nuh. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah keturunan dari Nabi Nuh. Nah, begitu sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri itu lahir di negeri ya, wa innama mauliduhu bi ardil Kildaniyin. Jadi lahirnya beliau itu di bumi Kildaniyin, wahia ardu Babil wa mawalaha, yaitu adalah negeri Babylon. Babilonia. Babilonia itu mana? Ada yang tahu? Coba dibuka sejarah. Babilonia itu adalah salah satu kerajaan kuno di negeri Irak sana sebelum Persia. Ya. Babilonia itu dulu memang dia melanjutkan adalah apa nama nanti asal mula munculnya dari kerajaan Persia yang terkenal itu di Iran itu ya. Nah, nanti salah satu negara besar yang mampu apa namanya mengalahkan Romawi, nah, gitu kan, sebelum nanti ditaklukkan oleh umat Islam Persia. Jadi Babilonia itu kerajaan Persia kuno. Nah, dia menyembah bintang, ahlun nujum, ya, dia adalah penyembah bintang, dan dia juga selalu ada tradisi namanya tarot ya. Apa ya tarot ya? Apa istilahnya kalau meramal nasib menggunakan bintang itu apa istilahnya apa? Zodiak, betul Pak, tarot ya, betul zodiak ya. Jadi Gemini, kemudian apa Sagittarius dan sebagainya itu. Nah, itu asalnya dari situ. Itu budaya Babylon, budaya Persia. Sampai sekarang masih dipakai ya. Nah, jangan percaya ya, masa nasib ditentukan bintang itu kan. Ya, buat apa hidup kalau nasib ditentukan bintang gitu kan ya. Oke ya, jadi memang ahlun nujum. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu lahir di tengah masyarakat yang memang dia penyembah bintang. Jadi bintang itu dianggap sebagai Tuhan ya. Itu pada awalnya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim summartahalu qasidina ardal kan'anin. Kemudian Nabi Ibrahim setelah dewasa dia berpergian ke negeri Kan'an. Negeri Kan'an itu masih di Irak juga, tetapi di pinggiran sungai Efrat. Sungai Efrat yang terkenal itu. Nah, sungai Efrat. Coba nak, seharusnya antum ini kayak kajian kayak gini ya. Ini kan dari segi geografis ya. Antum sambil buka Google Maps, jadi biar tahu. Oh, situ tuh negerinya. Nggak ada paketan mas, ya sabar ya, kerja. Ya. Oke ya, sambil buka coba yang punya paketan data, buka Google Map-nya, buka di negeri Irak kemudian Syam. Nah, di situ memang negerinya para nabi, Palestina kemudian Syam kemudian Mesir, ya itu tempat lahirnya para nabi. Ya, ini nabi-nabi yang terdahulu dulu ya, itu di Irak. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ya, wahia bila adu Baitul Muqaddas ya, Kan'an itu Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, berarti Yerusalem, Kan'an. Nah, kemudian pindah ke Yerusalem. Nah, fa'aqamu Bahron, kemudian tinggal di Bahron, dia berpergian lagi ya. Bahron itu Bahrain kalau sekarang. Berarti kalau lihat di peta Bahrain itu dekat dengan Teluk Persia. Makanya Bahrain itu orangnya ya Persi. Bahasanya Persi. Bahrain lah ya. Nah, Persi, orang Persi dengan orang Arab beda nggak? Coba antum lihat orang Iran dengan orang Arab beda nggak? Ya, beda nggak? Ya.
Ada samanya juga, sama-sama ganteng ya cowoknya ya. Orangnya mancung sama mancung, tapi beda nanti antara orang Persia dengan orang Arab ya. Nah, silakan nanti dibedakan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian beliau ini tinggal di sana selama beberapa waktu cukup lama hingga nanti beliau itu pergi ke Mekah. Nah, nanti saya ceritakan dibangunnya Baitul Atiq. Apa? Ka'bah. Oke. Jadi ya, kalau antum ikuti ya ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim ini, kalau saya amati itu adalah kisah yang paling banyak, nomor 2 setelah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa itu paling banyak di Al-Quran, menceritakan tentang Nabi Musa ya. Coba antum ketikkan di aplikasi ya kata Musa, muncul berapa kali? Muncul berapa ratus kali. Nah, cerita Nabi Musa itu paling banyak di Al-Quran. Kemudian yang kedua itu ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Nah, saya akan mulai dari surat Al-Ankabut ya. Ayat 16 sampai 27. Ya. Coba nanti bisa disimak Al-Qur'annya ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau saya amati ya, saya amati dari perlakuan atau sikap beliau kepada umatnya itu hampir mirip dengan Nabi Musa. Memang Nabi Musa itu keturunannya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Nah, gitu kan? Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan Abul Anbiya. Ya, Abul Anbiya. Karena Nabi Ibrahim itulah nanti keturunan-keturunannya akan melahirkan bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Ya, bangsa Arab itu nanti lahir lewat jalurnya Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita urutkan nasabnya itu nanti ketemunya sampai kan Nabi Ismail. Sedangkan orang-orang Yahudi, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu dari jalur Nabi Ishak bin Yakub. Nah, gitu ya, Nabi Yakub kan anaknya Nabi Musa. Cuman beda ibu. Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Yang pertama siapa? Sarah. Yang kedua Hajar. Nah, ada 2 ya. Makanya kalau pengen ikut Nabi istrinya 2. Bercanda ya. Oke, bercanda ya. Ya, kan fa'in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu itu enggak takut nanti enggak bisa berbuat adil, fawahidatan, 1 aja. Nah, bukan berarti 2 enggak boleh ya. Oke, saya mulai dari surat Al-Ankabut ya. Jadi mulainya dari ayat 16. Jadi ini nanti agak nyerempet ke tafsir, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke. Wa Ibrahim id qala liqaumihi u'budullaha wattaquh. Dan ingatlah kalian itu ketika Ibrahim itu berkata kepada kaumnya, u'budullaha wattaquh, ya. Sembahlah Allah dan mintalah kalian perlindungan kepadanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang itu bagi kalian adalah lebih baik jika kalian itu mengerti ya. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifqa. Sesungguhnya kalian itu menyembah kepada sesembahan selain Allah, wa takhluquna ifqa, dan membuat ifkun ya, membuat suatu cerita-cerita bohong ya. Jadi ini sebenarnya Nabi Ibrahim ketika dewasa itu hidup di satu masyarakat ya, rajanya namanya Namrud ya. Beliau nanti punya ayah namanya Azar. Azar ini adalah seorang
munhit, pemahat patung yang setiap tahun itu selalu dibayar dibayar oleh Raja Namrud untuk membuat patung agar disembah, ya, agar disembah. Nah, oke. Saya lanjutkan ya ayatnya. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu tidak memiliki apa-apa atas kalian. Dia tidak punya rezeki. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah di sisi Allah itu rezeki, ya. Wa'buduhu washkurah, sembahlah dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Nah, wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Jika kalian itu berdusta, ya, maka sesungguhnya kalian itu sama. Orang-orang terdahulu itu juga melakukan kedustaan yang sama. Kaumnya Nabi Nuh, Habil, ya, sama membuat kedustaan kepada Allah. Ya. Kemudian saya lanjutkan nanti di potongan surat. Nah, surat As-Saffat. Nah, surat As-Saffat ayat 83. Ini yang nanti saya katakan kenapa Nabi Ibrahim itu begitu tegas, ya, tidak pakai gini ya. Saya ajari nanti logika nubuah, ya. Logika nubuah. Ya. Ini sesuatu yang memang lain daripada yang lain sebagaimana manusia biasa, tetapi kita itu bisa menirunya dengan logika nubuah ini. Nah, coba saya bacakan surat As-Saffat. Wa inna min syi'atihi la Ibrahima. Ya. Dan sesungguhnya di antara golongan Nabi Nuh itu ada namanya Nabi Ibrahim. Ya. Idza'a rabbahu biqalbin salim. Ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci, ya. Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ketika dia berkata kepada ayahnya Azar wa qaumi dan kaumnya madza ta'budun, kalian itu nyembah apa, ya. Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kalian itu, ya, menyembah Tuhan dengan penuh kebohongan sebagaimana yang kalian inginkan. Fama dzannukum birabbil alamin, dan apakah kalian itu menduga bahwasanya Tuhan yang kalian buat itu Tuhan semesta alam. Fanadzara nadratan fin nujum, maka Nabi Ibrahim itu seketika juga langsung melihat ke langit, ya. Faqala inni sakim, dan dia berkata sesungguhnya aku itu sakit. Nah, ini yang ada iskal, ya, dari saya ada iskal. Jadi ada sedikit kemungkinan apakah Nabi Ibrahim itu sakitnya karena melihat bintang? Apakah karena Nabi Ibrahim itu sebelumnya sakit, gitu kan? Nah, kan dia ketika mengatakan kepada kaumnya, ya, apa kalian itu membuat kedustaan, membuat membuat kebohongan dengan kalian itu menyembah patung-patung itu. Kemudian Nabi Ibrahim itu langsung melihat ke bintang, ya, ke bintang, melihat bintang, ya. Ini karena memang mungkin, ya, kemungkinan, ya, ada pengaruh dari masyarakat beliau yang memang seorang penyembah bintang, ya. Nah, oke. Saya lanjutkan. Fatawallau anhu mudbirin, maka kaumnya itu berpaling daripadanya. Faragha ila alihatim, kemudian Nabi Ibrahim itu diam-diam datang kepada tuhan-tuhan mereka. Dan faqala ala takulun, ditanyai patung-patungnya itu, loh, kamu kok nggak makan, kenapa? Ya, Nabi Ibrahim, ya, kenapa kamu kok nggak makan, kenapa? Malakum la tantiqun, loh, kamu kok nggak bicara, kenapa? Aneh, ya, mungkin, ya. Datang diam-diam ditanyai sama patung-patungnya itu, ya, ditanyai patung-patungnya itu. Kemudian
faragha alaihim darban bil yamin, kemudian langsung ketika patungnya itu diam tidak menjawab, dikampleng itu kan, kampleng pakai tangan kanan, pecah itu kan. Jadi ini nabi itu juga sakti itu kan. Nah, kalau antum ngampleng ya tangannya sengajur ya. Ini Nabi Ibrahim dikampleng langsung hancur ini ya, pakai tangan kanan ya. Nah, ini ada di surat As-Saffat. Nanti akan dibaca ya. Fa aqbalu ilahi yazifun. Kemudian kaumnya itu langsung mendengar suara itu langsung bergegas mendatangi Ibrahim. Qala ta'buduna ma tunhitun. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, loh kalian tuh ngapain kok menyembah pada bebarang benda-benda yang kalian pahat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah itu yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Nah, begitu ya. Nah, ini apa namanya? Salah satu logika nubuwah. Ya, gimana coba di logika nubuwah itu adalah satu logika yang memang kalau dia itu dibantah itu akal sehatnya akan menolak. Ini namanya logika nubuwah. Maka ini seharusnya menjadi teladan bagi kita bahwasannya ketika kita berdakwah kita menggunakan logika nubuwah. Kalau saya sebut ini istilah saya ambil dari Gus Baha ya. Saya ambil dari Gus Baha itu menyebut dengan logika nubuwah. Artinya apa? Ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang belum mengetahui Islam, belum mengetahui hukum-hukum Islam, entah itu orang non muslim, orang kafir ataupun orang muslim yang melakukan maksiat, ya, maka berikanlah hujah, logika yang dimana dia tidak bisa membantahnya. Akal sehatnya tidak bisa membantahnya. Ya, contohnya tadi Nabi Ibrahim. Loh, ngapain kamu menyembah ya kepada patung-patung ini? Di dalam ayat yang lain dikatakan, loh ngapain kamu menyembah Tuhan-Tuhan ini? Kalau dia Tuhan, dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika aku pukul. Ya enggak? Seharusnya Tuhan itu kan bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, buktinya ini dia tidak bisa. Kenapa kalian sembah? Coba, antum bisa menjawab secara logika akal sehat tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa apa ujung-ujungnya? Ngeyel ya. Wis pokoke ngene ya. Yen wis pokoke iki wis ya angkat tangan ya saya ya. Kalau diskusi ya dakwah kok wis pokoke ngene, ya iku wis ya sudah ya. Padahal orang yang mencari kebenaran itu adalah orang yang benar-benar terbuka hatinya, terbuka pikirannya, bukan yang kemudian mempertahankan egonya, bukan yang mempertahankan ngeyelnya. Nah, begitu ya. Nah, maka sebenarnya yang model begini-begini ini sama ya, mulai dari zaman dahulu sampai akhir zaman nanti. Jadi orang yang kemudian dia mempertahankan argumentasinya bukan dengan akal sehat, tapi dengan ngeyel ya, dia tidak akan dapat apa-apa. Ini sama ketika Nabi Muhammad SAW itu mendakwai keluarga beliau, paman beliau, Abu Lahab, Abu Sufyan. Coba, beliau itu sudah tahu bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah sebuah kalam yang bukan buatan manusia, bukan buatan orang Arab. Tahu mereka. Bahkan mereka sampai mengirimkan Utbah bin Rabi'ah datang mendatangi Nabi Muhammad untuk mendebat. Ya. Dan orangnya tadi pun juga mengakui bahwasanya apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu bukan ucapan manusia, tetapi adalah suatu dari luar manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tetap ngeyel mereka kan. Nah, begitu. Nah, maka salah satu kemudian kunci keberhasilan dakwah Nabi itu adalah dengan hujjah akliyah. Ya, maka di dalam Al-Qur'an itu dikatakan ad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, bil hikmah. Dengan apa? Argumentasi logis, dengan data-data, dengan suatu yang akal sehat kita itu tidak menolak. Ya. Nah,
makanya antum ketika kemudian berdakwah itu harus menyiapkan data, menyiapkan literasi bahasa sekarang ya, menyiapkan bahan sesuatu yang memang orang itu mencerna, itu dia tidak akan bisa menolak lagi. Nah, berat ya Mas ya, butuh dakwah angel Mas ya. Tidak kawan-kawan ya. Nah, dakwah itu mudah ya. Nah, maka yang berat itu cuma persepsi kita ya. Ya, begitu ya. Yang berat itu juga rindu. Ya enggak Mas Agus ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Ya. Qalu ubnu lahu bunyanan. Kemudian rajanya itu ya memerintahkan kepada kaumnya itu untuk membangun bunyanan, satu tempat. Fa'alquhu fil jahim. Maka lemparkanlah Nabi Ibrahim itu ke api. Ya. Nah, di sini teman-teman ada kisah menarik ya. Tapi ini saya tidak tahu statusnya, riwayatnya jelas atau tidak, saya belum ngecek ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan kan ketika kita melihat cicak kan harus dibunuh. Pernah dengar nggak hadisnya? Pernah tahu? Ya, kalau melihat cicak itu suruh bunuh gitu kan. Nah, ya mungkin selain ngotor ya dia sembarangan gitu kan ya. Nah, kalau sholat keplenyek gitu kan. Nah, mau sujud dia di situ gitu kan. Nah, itu kalau saya baca dalam satu referensi itu cicak itu ini dulunya itu dia membantu mengangkut kayu untuk ini ketika Nabi Ibrahim akan dibakar. Nah, jadi itu kenapa kemudian Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Ya, tapi ini bukan hadis ya, bukan hadis, tapi ini cerita ya, cerita yang saya baca dari suatu kitab itu ya. Tapi ini bukan hadis ya, tapi wallahu alam. Tapi yang jelas hadisnya mengatakan ketika kita melihat cicak itu suruh dibunuh. Nah, tapi apa sebabnya ya ceritanya tadi. Oke. Saya lanjutkan ya. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahum al-asfalin, itu kan. Mereka ingin menipu ya, membuat tipu daya ya. Nah, tipu daya kepada Nabi Ibrahim, ingin menghancurkan Nabi Ibrahim, ingin membunuh Nabi Ibrahim, tetapi mereka itu dijadikan Allah menjadi faja'alnahum al-asfalin. Nah, mereka itu jadikan Allah menjadi orang-orang yang hina. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke part selanjutnya. Jam berapa ini? Oke. Nah, kemudian ini juga diceritakan saya ini ya perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya ya. Nah, ya, jadi di dalam surat Al-Baqarah ya. Saya bacakan ya ayat 258. Alam tara ilal ladzina hajja Ibrahima fi rabbih. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? An atahullahul mulka, agar Allah itu bisa mendatangkan satu kerajaan. Ya. Nah, jadi ini saya ajari logika nubuah ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dulu ditantang oleh kaumnya Namrud itu. Loh, coba kalau kamu Tuhanmu itu ya benar-benar Tuhan, coba datangkan sebuah mulk, kerajaan. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Loh, enggak, Tuhanku itu adalah yang yang menghidupkan dan yang mematikan kalian. Nah, ini logika nubuah. Jadi tidak kemudian menuruti keinginan dari si pendebat, tetapi adalah pakai logika sendiri. Loh, Tuhanku itu yang cukup ini, yang menghidupkan dan mematikan itu Tuhan. Ya, susah ya dicerna ya orang awam. Nah, ini namanya logika nubuah. Qala ya, maka Tuhannya itu berkata, ana uhyi wa umit ya, maka akulah yang menghidupkan dan mematikan ya. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi, Allah lah yang mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur kemudian menuju barat. Nah, maka fabuhital ladzi kafar, dan orang-orang kafir itu tidak bisa menjawab. Nah, ini logika nubuah yang lainnya. Dan sebenarnya banyak sekali ya logika nubuah
itu yang bisa kita teladani. Ya, misalnya di dalam ayat Al-Qur'an itu dikatakan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah itu ya, hartanya di jalan Allah itu, maka dia ibaratnya seperti menanamkan satu benih, satu bulir benih. Kemudian dari benih itu tumbuh menjadi sab'a sanabila, tumbuh menjadi 7 bulir ya, tunas ya. Begitulah perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Saiki kalau kita pakai logika manusia, masuk akal tidak? Loh, nginfaknya kan kelong, hartanya berkurang. Loh, ini kok masa bertambah? Nah, namanya logika nubuwah. Logika nubuwah itu adalah logika yang memang tidak bisa kita nilai dengan ukuran akal manusia. Nah, disinilah akal kita yang harus kita gunakan ketika kita berdakwah. Nah, ini namanya logika nubuwah. Oke, saya lanjutkan biar cepat ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu hijrah kemudian ya dari dari Babylon itu hijrah ke Syam ya, hijrah ke Syam. Jadi Nabi Ibrahim itu memang terkenal ya sebagai nabi yang memang paling banyak melakukan perjalanan dalam hidupnya itu kan, sampai beliau wafat nanti di Yerusalem. Jadi di Yerusalem yang hari ini itu sedang konflik ya, di Israel ya, itu memang banyak makam para nabi. Nah, maka ketika ada konflik itu yang kita permasalahkan adalah Yahudinya, bukan tempat wilayahnya ya. Maka tidak tepat kemudian kita langsung membuang langsung negeri Israel, itu tidak tepat kalau pendapat saya ya. Karena bagaimanapun juga di negeri Israel itu memang terdapat tempat-tempat bersejarah para nabi. Justru yang jadi masalah itu adalah pendudukan orang-orang Yahudi hari ini. Nah, ini jadi masalah, bukan wilayahnya ya, bukan tempatnya ya, orang Yahudinya. Nah, karena Nabi Ibrahim itu dimakamkan di sana, Nabi Sulaiman itu di sana, Nabi Dawud di sana, ya, di sana. Oke, nanti kita lanjut di diskusi aja ya. Nah, dan nanti juga ada kisah-kisah Nabi Ismail disembelih. Nah, itu juga menjadi kisah logika nubuwah yang memang tidak bisa kita jangkau dengan akal. Maka teman-teman, ibrah apa yang kemudian bisa kita dapatkan? Bahwasanya kita sebagai seorang mukmin itu ya, yang pertama, ibrah pertama adalah ketika kita berdakwah, mari kita gunakan dengan satu hujjah atau logika nubuwah ya. Yang kedua ya, kita teladani Rasul kita ya, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam dalam berdakwah, karena tantangan dakwah ke depan itu begitu banyak. Maka tugas Nabi hari ini sudah selesai, kita yang melanjutkan estafet dakwah Nabi ya. Baik, itu mungkin kita lanjut diskusi saja ya. Mohon maaf saya tidak bisa cerita banyak, saya ambil poin penting-pentingnya saja, karena nanti kalau ceritakan itu butuh beberapa episode ya. Nah, ini ya bukunya, ini aja Nabi Ibrahim banyak ya, berlembar-lembar ini ya. Oke, saya kira begitu. Nanti kalau ada teman-teman perlu diskusi, kita lanjutkan diskusi. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya. Ada. Wah, Komandan Agus dari komandannya Najib Asik. Halo. Saya mau tanya, kenalkan nama saya Christian. Ya. Saya ingin tanya di sini terkait akal atau logika segala macam. Nah, pertanyaan saya, apa batasan menggunakan akal dalam Islam? Apa ya, filosof itu juga pakai logika batas seperti apa? Ya, baiknya. Ya, tadi saya banyak mengatakan tentang logika ya, artinya kan banyak menggunakan akal ya. Jadi begini kawan-kawan, jadi yang dimaksud al-aql ya, itu kan banyak sekali di dalam Al-Quran ya. Misalnya ada kata la'allakum taqilun, agar kalian itu memikirkan ya, taqilun. Nah, ini kan
dari kata aqala yaqilu, bahasa Arabnya ya, menjadi aklun. Kalau masuk ke Indonesia menjadi akal, artinya berpikir. Nah, jadi apa kemudian batasan kita ketika kita menggunakan akal? Apakah semuanya harus perlu diakal, Mas? Contohnya, ya tidak. Contohnya gini, keberadaan surga dan neraka, kalau kamu pikirkan dengan akal, kira-kira masuk akal enggak? Tidak masuk akal kalau kita menggunakan akal murni. Malaikat masuk akal enggak? Allah ya, Tuhan. Kalau kita menggunakan dengan akal, masuk akal tidak? Tidak. Lah itulah yang kemudian menyebabkan ada orang-orang ateis, teman-teman. Ateis itu adalah orang yang tidak percaya pada sesuatu yang tidak ada secara indrawi. Nah, itu. Dan itulah yang terjadi hari ini. Dulu ada orang-orang komunis ateis, dan ada hari ini golongan sains di Eropa sana, tidak semua, tapi mereka yang memilih ateis karena menurut mereka adalah ya udah, kalau sains kalau tidak diatur dengan Islam ya akan begitu, dia akan menyembah materi. Jadi sesuatu yang tidak kemudian masuk secara indrawi tidak dianggap tidak ada. Nah, itu. Maka batasan akal adalah ya, kita ini dulu sebelum kita masuk ini, saya ingin tahu akal itu apa, Mas Albar? Kalau menurut kamu akal itu apa? Otak. Oh ya, kemampuan ya. Ya, oke. Kalau misalnya ada orang bertanya, kamu tuh punya akal nggak sih? Akal. Bener nggak kayak gitu? Kamu punya akal sih nggak? Punya otak nggak sih itu? Itu kan. Ada kemarin di TikTok yang marah-marah ya, yang viral itu ya, tentang apa? BTS ya, BTS McD ya. Nah, saya ketawa itu kan. Loh, kamu tuh otaknya di mana? Kamu punya O gak sih itu? Kamu punya O gak sih itu kan? Nah, sampai segitunya ya, cuman makanan kayak gitu aja sampai sebegitunya. Nah, jadi pertanyaannya, akal itu apa sih yang sebenarnya kita ini kan? Apakah akal itu otak, Mas? Apakah akal itu otak? Nah, kalau begitu saya tanya, sapi itu punya otak, apakah kemudian sapi itu berakal? Nah, ya oke ya. Kerbau itu punya otak ya, bahkan mungkin kita makan ya otak kerbau. Enak itu kalau jadi jeruan itu ya. Nah, atau otak udang gitu kan. Enggak ada otaknya ya. Nah, oke. Jadi akal itu bukan otak, teman-teman. Akal itu adalah suatu kemampuan yang hanya diberikan Allah kepada manusia. Allah tidak memberikannya pada malaikat, Allah tidak memberikannya pada jin, Allah tidak memberikannya kepada hewan. Nah, malaikat itu diberikan Allah hanya sekedar ya apa ya istilahnya, bukan akal, istilahnya sudah software ya, bahasa sekarang saya membaca software untuk taat saja. Sementara iblis dia suka membangkang. Nah, manusia wadainahun najdain. Nah, manusia diberikan dua pilihan. Nah, diberi pilihan karena apa? Allah itu anugerahkan manusia yang namanya dengan akal. Nah, jadi akal itu apa kemudian kesimpulannya? Ya, apakah akal itu otak? Tidak juga. Buktinya hewan punya otak tapi tidak bisa berakal. Lalu akal itu apa? Nah, akal itu adalah satu kemampuan ya manusia yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah panca indera, mata, apalagi indera mata, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perabaan dan seterusnya. Kemudian dia masuk ke otak ya, kemudian dia ada wujudnya, ada faktanya. Akal tidak bisa mencerna kepada sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian dia
kemudian dia mempunyai maklumat atau informasi sebelumnya. Contoh gampangnya gini, ketika di surga Nabi Adam ditanya sama Allah, malaikat, dan Nabi Adam ditanya sama Allah, malaikat, ini benda apa namanya ini? Maka malaikat tidak bisa menjawab. Ya. Dan kemudian ketika ditanya kepada Nabi Adam bisa menjawab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan Allah lah yang mengajarkan Nabi Adam itu pengetahuan nama-nama. Artinya apa? Nabi Adam diberikan informasi sebelumnya. Contohnya begini, antum lahir sampai gede tidak pernah tahu kalau benda ini berharga, HP ini berharga. Kira-kira ketika antum melihat benda ini, antum mau ngapain? Dilewati aja kan? Atau antum melihat emas, cincin emas, antum tidak pernah dikasih tahu. Antum melihat, antum tahu bentuknya kayak gini ya. Antum tidak pernah dikasih tahu kalau itu berharga. Kira-kira antum bisa memutuskan sesuatu nggak terhadap benda itu? Tidak bisa kan? Contoh lagi, tambang Freeport dulu. Nah, sebelum Indonesia tahu kalau itu berharga, Indonesia lewat nggak? Lewat. Padahal, oh itu cuma batu. Ya udah kamu kasih aja. Dikiranya tambang batu ya. Ternyata dalamnya emas itu kan. Ya. Nah, itu akal. Maka akal itu komponen ada 4. Yang pertama ada fakta wujudnya, ada mata, ada otak, karena otak ini adalah proses tempat menyimpan informasi, dan ada informasi sebelumnya. Itu akal. Maka akal itu tidak bisa mencerna pada sesuatu yang kemudian itu tidak ada. Contohnya hantu, kalau tidak ada ya tidak bisa dipercaya. Surga neraka juga tidak bisa mencerna. Lemas kalau begitu kita nggak usah percaya surga neraka, antum dosa. Dan kalau antum benar-benar yakin, antum keluar dari Islam. Terus taunya dari mana? Nah, taunya dari khobar. Maka manusia itu sejatinya dia beriman itu ada 2 cara, dengan akal dan dengan khobar. Khobar itu berita. Nah, surga dan neraka itu dikabarkan lewat Al-Qur'an. Sementara Al-Quran itu sudah kita benarkan secara akal sehat kalau ini adalah benar-benar ciptaan, benar-benar kalamullah itu kan ya. Oke, begitu. Nanti kalau belum paham bisa dilanjutkan lagi. Oke, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Atau yang dari live Instagram ada yang bertanya? Oh nggak ada. Ahmad pun nanti kalau mau bertanya boleh bilang kita akan baca saja. Oh ya, pasti dilempar aja. Gak sopan juga. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah ngantuk. Kita mungkin Ustaz, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, sedikit ya mungkin ya teman-teman. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan tentang kecerdasan Nabi Ibrahim ini adalah, yang pertama adalah apa yang saya kutip dari Gus Bah itu adalah logika nubuwah. Artinya apa? Burhan. Ya. Ini ketika Nabi Ibrahim itu berdakwah di tengah-tengah masyarakat, membawa kebenaran, maka gini ya. Orang itu kalau soleh saja dia tidak akan dimusuhi. Kalau dia menjadi seorang muslih, kalau dia solih, dia tidak akan dimusuhi. Tapi kalau dia menjadi seorang muslih, pasti dia akan mendapat pertentangan. Bedanya apa, Mas? Solih itu adalah perbuatan baik untuk dirinya sendiri. Kalau dia sudah muslih, maka dia memperbaiki tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Dia akan dimusuhi. Ya. Nah, maka antum itu ketika soleh tidak cukup antum soleh sendiri, tapi antum harus menjadi muslih. Maka ketika antum menjadi muslih, orang yang memperbaiki keadaan, orang yang ingin mengubah keadaan, otomatis antum akan mendapatkan pertentangan. Dan itulah yang dialami oleh para nabi. Maka para nabi terdahulu itu ketika mendapatkan pertentangan, nah beliau itu selalu menjawabnya dengan logika, dengan hujah, dengan argumentasi yang memang
dia masuk akal. Maka antum ketika nanti berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan suatu keadaan yang memang itu sudah skadung ya, bahasa Jawanya sudah terlanjur begitu ya, antum harus bisa menjawabnya dengan logika, dengan logis itu kan. Memang nanti tidak banyak yang juga akan ikut antum, tapi juga akan lebih banyak lagi yang itu ikut antum. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah, yang ikut Nabi Muhammad berapa? Segelintir orang, ya kan? Tetapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yang ikut berapa? Lebih banyak lagi. Nah, begitulah kira-kira. Tapi Nabi Muhammad berdakwah dengan hujah-hujah atau argumentasi yang memang bisa meruntuhkan pemikiran-pemikiran orang-orang kafir Quraisy. Misalnya tentang berhala, tentang ketuhanan. Nah, antum bisa praktekkan sekarang. Nah, gitu. Memang di sini antum dituntut untuk cerdas. Makanya muda-muda kayak gini ya, perbanyak literasi, ya, perbanyak ngaji. Ya, begitu ya. Antum jangan, mohon maaf ya, kopong. Ya, jangan kopong ya. Ya, kayak dengkul ya, kopong itu kan. Ya. Antum masih muda itu jangan kopong. Mari kita perbanyak literasi dan ngaji. Insya Allah antum akan menjadi orang berharga. Pesan saya ingat dengan guru saya ya, ngajiyo ben uripmu dadi aji. Ya. Apa bahasa Indonesia nih Mas? Apa ya? Mengajilah agar urip. Betul. Ngajilah, tuntutlah ilmu agar hidupmu itu lebih berharga. Kalau antum nggak punya ilmu, dihargai tidak? Ya, enggak dihargai gitu kan. Nah, saya aja kayak gini mungkin dihargai ya. Oke ya. Insya Allah ya, semoga antum menjadi pemuda-pemuda pejuang Islam dan mudah-mudahan nanti kelak mendapat perlindungan dari Allah ketika tidak ada hari perlindungan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kembalikan ke MC. Oke, syukur Ustaz.